Puisi ini judulnya Seru Sebatang Pohon. Telah kau tinggalkan jejak-jejak di serata negeri ini, dari lubuk Jambi, hulu Batang Kuantan, hingga hilir Batang Subayang, di Rimbang, Baling yang riang. Telah kau tanamkan mimpi dari Ceruk Bukit Bungkuk, Rimba Buluh Cina, hingga hitam pekat Tanah Redang, Tasik, Tanjung Padang. Telah kau gaungkan pesan dari pucuk-pucuk pohon meranti di Siak Giam Kecil, dataran Zamrud, Bukit Batu, hingga mangrove di Sungai Dumai yang damai. Dan telah kau wariskan peradaban dari Risau, Tesonilo yang parau, Kerumutan yang jantan, hingga kearifan Talang Mamak di Bukit 30 yang tak pernah tamak. Dan telah kau jejakkan kaki di tanah Rimbang Baling, di batu-batu Sungai Subayang yang riang, dan tidak berhenti berzikir, lantunkan sholawat. Kau bicara kepada batu, batu bicara kepada engkau. Kau bicara kepada pohon, pohon memohon kepada engkau. Kau bicara kepada air, air menawarkan tafsir kepada engkau. Kau bicara kepada tanah, tanah tak pernah sekalipun ia menyanggah. Lalu kepadamu sebatang pohon dengan tubuh yang menggigit, dengan mata yang nanar, dengan tubuh yang terbakar, ia berkata, bumi adalah rumah kita. Seperti engkau, daun-daun di tubuhku melangitkan doa, meminta hujan, mengalirkan sumber kehidupan, memberimu nafas segar. Denyut jantungmu adalah degup hebat di dadaku. Tuhan, jejak kecil kita tak lagi mungil. Kebanyak tanah yang menghalang. Ke negeri ini jua kita tiba. Bicaralah terus kepada batu, kepada pohon, kepada akar, kepada air, kepada kita, kepada angin, kepada mereka, kepada kami, kepada kita semua, bahwa bumi adalah rumah kita. Hancur dia, maka kita akan binasa. Baik, terima kasih. Ki Gerung untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Republik ini, sehingga orang seperti tidak memiliki adab untuk bagaimana membuat hubungan dengan alam, sehingga mudahnya tanpa melihat sesuatu. Yang penting babat dulu bagaimana ekonomi kami bisa maju. Kepada Muraki dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini pertemuan saya yang keempat dengan Ustadz Kalau sehat. UAS. Mudah-mudahan pertemuan kelima di gedung resepsi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini satu suasana yang membuat kita berpikir sambil menikmati keindahan. Dan keindahan pertama tadi dibuka oleh puisi dari Ibu siapa tadi? Kuni. Uni. Ya, Kuni. Oleh Uni. Apa nama tutur? Tengkulu. Tengkulu. Oke, coba kita carikan Tengkulu. Saya mau
mau berpantun tapi kurang dapat nih. Tengkuluk Melayu di Sungai Sebayang. Ingin kurayu supaya saling sayang. Iya. Oke, kita apa ya? Nanti sampaikan ke WA nanti. Oke. Tadi puisinya tentang suara pohon. Padahal kita tahu pohon tidak bisa bersuara. Tapi hanya melalui puisi, suara itu menjadi nyaring. Karena diucapkan dari batin yang bersih. Begitulah hidup. Ada hidup yang ditulis melalui narasi akademis, ada hidup yang ditulis melalui puisi. Dan suara pohon itu adalah suara langit. Kuni artinya jadilah kamu. Masroh artinya pentas. Anti artinya kamu, perempuan. Jadi kuni masrohanti artinya memang kamulah yang punya pentas. Sedangkan kita ini hanya pemain cadangan. Saya, Bang Rocky, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Waka, Pak Bupati Kampar, Ibu Bupati Siak, ini tidak pemilik pentas, hanya menyiapkan pentas. Pemilik pentas sesungguhnya adalah Kuni Masrohati. Sampai-sampai Bang Rocky pun melanjutkan ucapan beliau, bahwa beliau mengatakan katanya pohon itu bicara. Dan kata Bang Rocky mengiyakan, beliau setuju juga. Jadi sekarang tinggal saya nih, setuju atau tidak. Suatu ketika Nabi membelah pelepah kurma. Lalu satu pelepah itu dia tusukkan ke satu kubur, yang satu lagi dia tusukkan ke kubur sebelahnya. Lalu sahabat yang melihat itu melihat aneh nih, kenapa pelepah kurma ditusukkan? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma itu basah, maka orang yang mati ruhnya tidak disiksa. Apa hubungan ruh orang mati dengan pelepah kurma? Maka dikomentari oleh Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Jadi dalam literatur Islam ada namanya hadis, penjelasan ayat Al-Quran. Kitab hadisnya namanya Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Penjelasan hadisnya Imam Nawawi tadi. Hadis tentang Nabi membelah pelepah kurma itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, selama pelepah kurma itu basah, hidup dia bertasbih. Selama dia bertasbih, ruh orang yang kena azab karena berdosa itu ringan karena tasbihnya. Jadi kalau begitu, materi yang saya sampaikan ini pun mengaminkan juga yang punya pentas ini, bahwa pohon-pohon itu juga berbicara menurut hadis Nabi. Yang tidak percaya berarti tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Ya nggak apa-apa, seat neraka masih banyak kosong. Karena saya bicara domain saya memang bidang agama. Jadi bicaranya bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Lalu itu kan hadis Nabi Pak Ustadz. Al-Quran apakah ada bicara tentang pohon itu ngomong? Dalam surat Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu bintang gemintang, wasyajaru pohon-pohon, yasjudan bersujud. Kalau pohon bersujud, lalu bacaan sujudnya apa? Semua bacaan sujud sama. Subhana, maha suci Tuhan, maha suci Allah. Al-Quran mengatakan pohon bicara, dia bertasbih. Dan hadis juga mengatakan bahwa pohon bicara. Jadi kalau kita punya pemahaman yang sama bahwa pohon berbicara, kita tidak akan menghabisi mereka. Kenapa? Karena sesama makhluk yang memuji Tuhan, dia tidak akan saling menghabisi.
Tapi kalau kita menganggap dia adalah benda mati, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, lalu kita meluluh lantakkan dan menghabisi dia.